Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin ya, sorry Mas Bro, ini video baru kita buat. Ini dia. Kemarin kita kedapatan kereta Beat, bukan punya siapa-siapa ya, punya wawak saya, yang bawa abang saya. Kereta ini, motor ini peninggalan almarhum ayahnya. Kereta Beat 110. Kap semua masih asli original. Tapi posisi udah kita bongkar. Ini dia. Kap masih asli tapi sudah pecah ya Mas Bro. Kendala kemarin ini mati di jalan. Matinya disebabkan suara kasar. Suaranya sih kasar, tapi matian disorong lah sama itu. Karena matinya waktu pas dibawa pulang kerja. Ini posisi motornya kebongkar. Ini posisi. Sokarnya sih udah diganti. Mereknya kurang jelas bos. Merek Aspira. Mereknya Aspira. Aspira. Terbalik sokarnya. Segi dari rantai timing kita tidak bisa pastikan karena baru ini kita membuka atau membongkarnya ya. Kayaknya sih udah pernah diganti, tapi nggak tahu juga. Lidahnya masih bagus. Lidah-lidahnya masih bagus nih. Ini posisi mesin udah kita turunkan habis. Ini dia motornya B110. Ini pakai pelak Scoopy. Sama ya, berbeda. Yang dari segi luler atau rumah luler masih standar ya, belum dipakai yang racing biasa. Dipakai yang racing kan karena ini kereta pribadi untuk dibawa harian, jadi masih standar. Dari segi magnet masih standaran, masih asli, nggak ada dibubut-bubut, nggak ada digeser-geser pengapian. Karena ini tidak bisa dikotak-katik, karena yang memiliki ini sudah almarhumnya. Masuk saya almarhum itu dari orang tua, ini ayahnya bisa kita bilang udah tidak ada. Simpel aja. Dari kiproknya udah diganti, mereknya Fukuyama, bukan bawaan lagi tapi kelas besi. Dari segi kuil masih bawaan. Ini dia. Dari segi alatnya, inilah dia. Kita keluarkan ya satu-satu alatnya. Ini lagi. Ini di alatnya. Dari segi asklep
atau noken as masih standar. Noken asnya sih mirip-mirip kayak Repo Absolute, tapi saya belum pernah coba akan ini, coba sama-samakan sama Absolute si as klepnya belum pernah saya coba. Masih standar asli bawaan pabrik, belum ada dipapas-papas. Udah sekitar 10 tahunan nih. Dari segi karbunya sih masih standar original bawaan pabrik, belum diganti-ganti. Jarang perawatan sekali kereta ini. Masih standar, karena yang punya motor ini sih nggak terlalu open kali dan nggak terlalu nggak suka kotak-katik gitulah yang punya. Masih standaran pabrik karbunya, masih kotor ini. Besok sekalian waktu kita pemasangan ini kita cuci karbunya supaya bersih. Masih standar, belum masih standar pabrik lah pokoknya, belum di porting apa segala macam antu blau. Dari segi deksel masih asli juga. Ini dia mereknya KFB pakai pagar gini sih, memang rumah. KFB 5. Dari bentuk klep atau kubah ruang bakarnya sih standar, belum ada dikorek-korek apalah. Klep X masih standar, in juga masih standar, botol klepnya pun masih standar, nggak ada dirubah-rubah. Dari in hisapnya masih standar, X buangnya juga masih standar. Tapi posisi masih kayak gini, belum bersih karena masih kita bongkar, menunggu dana baru kita perbaiki. Masih posisi kayak gini dia. Dari segi blok atau boringnya ini sudah kasar. Ini sampai bekas-bekas dia itu, bekas lengketan piston ada karena sempat kekurangan oli. Karena kemarin itu datang ke bengkel dibawa sama adiknya, ini kereta bok gosong. Berarti kalau bok gosong berarti atau mungkin sisa oli di knalpot atau mungkin kayak mana gitu ya kan. Tapi posisi bloknya udah tergores dia. Ini apapun cerita wajib diboring. Diboring itu diperbesarkan sedikit lagi piston, misalnya 25 naik ke 50. Tapi sih belum parah kali bisa naik. Kalau seumpamanya piston standar bisa naik ke 25. Kalau dia pistonnya 25 bisa naik ke 50. Udah tergores. Ini posisi bloknya masih standar juga, bloknya ini nggak ada yang racing. Ini mereknya 6 strip
KFY 108 titik CM3. Dari segi tensioner udah diganti juga, bukan asli ori dia lagi, merek KPH Takayama. Tapi sih menurut saya kualitas namanya Takayama ini sih menurut saya ini kurang bagus juga, cepat kali melemah pernya, per dalam ini model per atau kawat di dalam ini biasanya dipakai. Ini model per apa ya, nggak tahu juga sih, belum pernah apa juga kita ini kan ya. Kalau ada dulu dipakai di mobil-mobilan itu, ditarik dia terus dilepas gitu, di mobil-mobilan dulu ada ini sistem, dibilang seng pun tidak seng, tapi ada baja-bajanya dia. Udah diganti belum lama. Dari segi klep masih standar. Ini klep in atau klep disat masih standar, belum ada dirubah ya. Klep in atau klep buang ini kemarin kita dapati klepnya renggang klepnya. Posisi piano klep atau pelatuknya itu posisi netral. Dia ibarat kata netral itu dia ada pre-nya, ada spasinya. Bukan di klep in juga ya ada spasi, di klep X pun ada spasi juga. Dari segi piston inilah yang kita lihat. Nah, inilah bentuknya dia pistonnya, sampai tergores-gores. Ini penyebabnya karena kurang oli, kurang pelumas, kurang kepelumasan mesin. Ada memang ada sih olinya, tapi nggak sampai membasahi piston. Dari segi pen piston ini, ini yang kita lihat saat ini, Mas Bro. Ini sudah dari segi pen piston yang kita dapati seperti ini. Ini sampai sudah termakan di dalam, udah menyatu di sokar atau stang seher. Ini bukanya nggak kayak biasa buka seklip sebelah kiri atau sebelah kanan, tinggal kita colok obeng. Memang agak berat sedikit sih, nggak terlalu berat, dia langsung keluar. Dari segi pen piston, kemarin waktu kita buka pen piston, mau buka piston maksud saya, ini pennya bukanya nggak bisa dibuka cap dari kancing pistonnya nggak bisa dicabut. Terpaksa kita harus menokok pen pistonnya. Itu menokoknya pun nggak pakai openg, harus kita pakai martil, alat seadanya. Karena kita takutkan kalau terlalu maksa diakibatkan bisa koplak kali sokarnya. Karena sokarnya diganti juga, ini sokar Aspira.
Ini dia, sampai kayak gini dia, sampai cacat lah. Ini ini agak udah termakan dalamnya nih, udah nyatu ke sini, tepat ini kepala sokarnya. Oke, sekian dan terima kasih dari video ada sama kita ini kereta Beat ya 110 dari kita. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video ini sampai habis, khusus untuk mengenal alatnya, untuk mengenal alat-alat yang diganti ini. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, Sipur Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin ya, sorry Mas Bro, ini video baru kita buat. Ini dia, kemarin kita kedapatan kereta Beat bukan punya siapa-siapa ya kan, punya wawak saya, yang bawa abang saya. Kereta ini motor ini peninggalan almarhum ayahnya, kereta Beat 110. Kap semua masih asli original, tapi posisi udah kita bongkar. Ini dia, kap masih asli tapi sudah pecah ya Mas Bro. Kendala kemarin ini mati di jalan. Matinya disebabkan suara kasar. Suaranya sih kasar, tapi mati ya kan, disorong lah motor itu. Karena matinya waktu pas dibawa pulang kerja. Ini posisi motornya terbongkar. Ini posisi sokarnya sih udah diganti, mereknya kurang jelas bos, merek Aspira. Mereknya Aspira, terbalik sokarnya. Segi dari rantai timing kita tidak bisa pastikan, karena baru ini kita membuka atau membongkarnya ya. Kayaknya sih udah pernah diganti, tapi nggak tahu juga. Lidahnya masih bagus, lidah-lidahnya masih bagus nih. Ini posisi mesin udah kita turunkan habis. Ini dia motornya B110. Ini pakai pelak Scoopy, sama ya, berbeda. Yang dari segi luler atau rumah luler masih standar ya, belum dipakai yang racing biasa. Dipakai yang racing kan, karena ini kereta pribadi untuk dibawa harian, jadi masih standar. Dari segi magnet masih standaran, masih asli, nggak ada dibubut-bubut, nggak ada digeser-geser pengapian. Karena ini tidak bisa dikotak-katik, karena yang memiliki
Ini sudah almarhum, yang masuk saya almarhum itu dari orang tua. Ini ayahnya bisa kita bilang udah tidak ada, simpel aja deh. Dari kiproknya berganti, mereknya Fukuyama, bukan bawaan lagi tapi kelas besi. Dari segi kuil masih bawaan. Ini dia. Dari segi alatnya, inilah dia. Kita keluarkan ya satu-satu alatnya. Ini lagi, ini di alatnya. Dari segi asklep atau noken as masih standar. Noken asnya sih mirip-mirip kayak Repo Absolute, tapi saya belum pernah coba akan ini, coba sama-samakan sama Absolute si asklepnya belum pernah saya coba. Masih standar asli bawaan pabrik, belum ada di papas-papas. Udah sekitar 10 tahunan nih. Dari segi karbunya sih masih standar original bawaan pabrik, belum diganti-ganti. Jarang perawatan sekali kereta ini. Masih standar, karena yang punya motor ini sih nggak terlalu open kali dan nggak terlalu nggak suka kotak-katik gitulah yang punya. Masih standaran pabrik karbunya. Masih kotor ini. Besok sekalian waktu kita pemasangan ini kita cuci karbunya supaya bersih. Masih standar, belum masih standar pabrik lah pokoknya, belum di porting apa segala macam, anti blau. Dari segi Dexel masih asli juga. Ini dia mereknya KFB pakai pagar gini sih, memang rumah. KFB 5. Dari bentuk klep atau kubah ruang bakarnya sih standar, belum ada dikorek-korek apalah. Klep X masih standar, in juga masih standar, botol klepnya pun masih standar, nggak ada dirubah-rubah. Dari in hisapnya masih standar, X buangnya juga masih standar. Tapi posisi masih kayak gini, belum bersih karena masih kita bongkar, menunggu dana baru kita perbaiki. Masih posisi kayak gini dia. Dari segi blok atau boringnya ini sudah kasar. Ini sampai bekas-bekas dia itu, bekas lengketan piston ada karena sempat kekurangan oli. Karena kemarin itu datang
ke bengkel dibawa sama adiknya. Ini kereta bok gosong, berarti kalau bok gosong berarti atau mungkin sisa oli di knalpot atau mungkin kayak mana gitu ya kan. Tapi posisi bloknya udah tergores dia. Ini apapun cerita wajib diboring. Diboring itu diperbesarkan sedikit lagi piston, misalnya 25 naik ke 50. Nah, tapi sebelum para kali bisa naik, kalau seumpamanya piston standar bisa naik ke 25. Kalau dia pistonnya 25 bisa naik ke 50. Nah, udah tergores. Ini posisi bloknya masih standar juga, bloknya ini nggak ada yang racing. Ini mereknya 6 strip 0 KFY 108 titik CM3. Dari segi tensioner udah diganti juga, bukan asli ori dia lagi, merek KPH Takayama. Tapi sih menurut saya kualitas namanya Takayama ini sih menurut saya ini kurang bagus juga, cepat kali melemah pernya, per dalam ini model per atau kawat di dalam ini. Biasanya dipakai ini model per apa ya, nggak tahu juga sih, belum pernah apa juga kita ini kan ya. Kalau ada dulu dipakai di mobil-mobilan itu, ditarik dia terus dilepas gitu. Di mobil-mobilan dulu ada ini sistem, dibilang seng pun tidak seng, tapi ada baja-bajanya dia. Udah diganti belum lama. Dari segi klep masih standar. Ini klep in atau klep disap masih standar, belum ada dirubah ya. Klep in atau klep buang ini kemarin kita dapati klepnya renggang klepnya. Posisi piano klep atau pelatuknya itu posisi netral. Dia ibarat kata netral itu dia ada pre-nya, ada spasinya. Bukan di klep in juga ya ada spasi, di klep X pun ada spasi juga. Dari segi piston inilah yang kita lihat. Nah, inilah bentuknya dia pistonnya, sampai tergores-gores. Ini penyebabnya karena kurang oli, kurang pelumas, kurang kepelumasan mesin. Ada memang ada sih olinya, tapi nggak sampai membasahi piston. Dari segi pen piston ini, ini yang kita lihat saat ini, Mas Bro. Ini sudah dari segi pen piston yang kita dapati seperti ini. Ini sampai sudah termakan di ini dalam, udah menyatu di sokar atau stang seher. Ini bukanya nggak kayak biasa buka seklip sebelah kiri atau sebelah kanan, tinggal kita colok obeng. Memang agak berat sedikit sih,
nggak terlalu berat, dia langsung keluar. Yeps. Dari segi pen piston, kemarin waktu kita buka pen piston, mau buka piston maksud saya, ini pennya bukanya nggak bisa dibuka cap dari kancing pistonnya nggak bisa dicabut. Terpaksa kita harus menokok pen pistonnya. Itu menokoknya pun nggak pakai openg, harus kita pakai martil, alat seadanya, karena kita takutkan kalau terlalu maksa diakibatkan bisa koplak kali sokarnya, karena sokarnya diganti juga. Ini sokar Aspira, ini dia sampai kayak gini dia, sampai cacat lah ini. Ini agak udah temakan dalamnya, nih udah nyatu ke sini, tepat ini kepala sokarnya. Oke, sekian dan terima kasih dari video ada sama kita ini. Tetap bid ya 110 dari kita. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video ini sampai habis, khusus untuk mengenal alatnya, untuk mengenal alat-alat yang diganti ini. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, Sipur Akbar. Oke.